yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Lazi Lajabtar Ismuhu Ta'adiban lah. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'amillah wal khair wa syarri masyiatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah mentakdirkan kita, mengiradahkan kita berkumpul di malam yang sangat mulia dan tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat ini kita bisa bersilaturahmi, sedangkan orang yang bersilaturahmi akan mendapat dua kebaikan. Pertama, ia akan dipanjangkan umur. Kedua, ia akan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Kedua, hari ini kita ditakdirkan melakukan thalabul ilmi. Sedangkan orang-orang yang berthalabul ilmi akan diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan diampuni dosa sedari melangkahkan kakinya dari rumah. Amin. Saya yakin hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, dia akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang berthalabul ilmi, mencari ilmu dengan niat benar-benar mencari ilmu, ini adalah akan disejajarkan dengan para malaikat. Maka dari itu patut dan wajar kita malam ini memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena ternyata kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan berthalabul ilmi. Banyak dari kita, teman-teman kita yang hari ini tidak bisa ikut karena sakit atau karena banyak kesibukan, mari kita doakan mereka suatu hari bersama-sama dengan kita berthalabul ilmi dan bersilaturahmi. Rahmat dan keselamatan semoga selalu dicurahkan kepada junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul
yang menjadi sayyid semua makhluk Allah, yang menjadi pimpinan seluruh yang ada di dunia, di langit dan di bumi, semua yang ada, beliaulah pemimpinnya, beliaulah sayyidnya. Walaupun terkadang banyak orang yang menjelek-jelekan dan membulinya, karena kita pun kadang-kadang membuli presiden, karena kita kadang-kadang membuli lurah, RT, RW. Dulu pun banyak yang membuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yakin kita bahwa beliau adalah pemimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidul Kaunain, menjadi sayyidnya dua kaum, kaum dunia wa kaumul akhirah. Ada yang keadaan di dunia, ada yang keadaan di akhirat. Dan semoga rahmat Allah juga dicurahkan kepada para sahabat beliau yang selalu dan tidak pernah lepas dari memperjuangkan dan membela beliau dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dan termasuk kita semua. Semoga kita diakui umat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, adik saya, juga para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, yang saya muliakan para alim ulama yang hadir sekarang, yang saya lihat tadi ada di dalam, juga para asatidzah, ibu-ibu majelis taklim, ada pengajiannya, para pimpinan masjid majelis taklim yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pemuda, para santri. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan agak capek, saya bisa menghadiri undangan dan melakukan tugas saya sebagai yang memberikan tausiah. Tapi sesungguhnya tausiah itu hanya dilakukan sesungguhnya dari seorang yang lebih, yang punya kelebihan, sedangkan saya tidak punya kelebihan. Jari saya masih nggak lebih. Jadi bukan tausiah lah, kita sama-sama menghadiri acara ini. Saya sebagai yang bicara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan, gitu saja ya. Tapi sebelumnya saya minta Fatihah untuk guru saya, Kiai Haji Abun Bunyamin Ukhiyah, yang tadi siang jam 10 beliau meninggal dunia. Sebetulnya saya malam ini mau ke sana, mau ke Cipasung, mau takziah di Cipasung. Jatuh dari kamar mandi, seminggu dirawat di rumah sakit. Tadi siang beliau berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau diampuni seluruh dosa-dosanya
dilipat gandakan semua perbuatan baiknya, juga yang ditinggalkannya, terutama pesantrennya Cipasung, santrinya yang 4.000 tidak kehilangan sosok seorang kiai. Malam ini sebetulnya ada kewajiban saya menghadiri penobatan pimpinan pesantren selanjutnya, tapi alhamdulillah saya bisa kesini. Makanya doakan juga saya nanti insya Allah dari sini mau langsung berangkat ke Tasikmalaya. Sekali lagi minta doanya untuk beliau. Juga berdoa Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan dua kepada kita. Pertama adalah ajaran yang tidak akan pernah berubah semenjak beliau diutus sampai beliau meninggal dunia. Kedua, ajaran yang setiap waktu ada perubahan tergantung situasi dan kondisinya. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah berubah dari semenjak beliau diutus bahkan sampai hari kiamat adalah pertama ajaran akhlak, ajaran kebaikan antar sesama, kebaikan kepada diri sendiri, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tersebut tidak akan pernah berubah walaupun zaman manapun, di masa apapun, pandemi sekalipun, tetap saja itu harus dilakukan. Berbaik-baik kepada orang tua, berbaik-baik kepada diri pribadi, bahkan berbaik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan pernah berubah. Ajarannya dikemas dalam akidah dan akhlak. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada istrinya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada orang tuanya yang sudah meninggal, bahkan kepada istrinya yang sudah meninggal pun, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak terhadap sesamanya, bahkan kepada orang kafir sekalipun, itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam Al-Quran dari sifat-sifat Allah, karena yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajak kepada kita tidak lain tidak bukan kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tetap saja Allah itu bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawa, nisihiyamu binat, sihiwah, kun, ira, il, ha, sa, ba, ka, qadir, muri, muri, al, sami, hai, sami, basi, mutakal. Itu harus tahu itu. Kalau nggak tahu itu dosa besar. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, qiyamuhu wahdaniyat, ilmu
basar kalam qadiran aliman sami'an mutakalliman. Itu ada sampai kiamat pun Allah tidak akan berubah, tetap bersifat wujud. Allah ada. Tetap harus kita cari keadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita cari dari keadaan Allah bukan zatnya, karena kita tidak mungkin menemukan zat Allah. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Yang kita cari dari keadaan Allah dan kewujudan Allah adalah sifatnya. Apa yang harus kita cari dari keadaan Allah? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sendiri. Jangan pernah melihat kepada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Mendingan kita melihat dan menafakuri diri kita sendiri, dari mana kita berasal, mau kemana kita akan pergi, sedang apa kita sekarang. Dan itu hanya Allah yang berkuasa, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa ikut campur tangan terhadap kita. Siapa yang ikut campur tangan kepada keadaan kita? Siapa yang mengadakan kita? Orang tua? Enggak. Orang tua bikin anak? Bukan. Cuma cari kenikmatan aja. Kau bukan punya anak, itu masih sisa kenikmatan. Dan makanya seorang anak tidak bisa menyalahkan ibunya. Seorang anak tidak bisa menyalahkan bapaknya. Bapak kok galak amat sama saya, kok saya dimiskinkan seperti ini, kok saya nggak dikasih apa yang saya mau, so, lebih baik saya nggak dilahirkan aja. Jangan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kata bapaknya, emang siapa yang mau dilahirkan kamu? Saya mau juga maunya dilahirkan Leonardo, apa? Yang ganteng, yang apa lagi? Yang cantik. Lah kamu dilahirkan kayak gini, ya pantas lah bu, nggak cantik juga, nggak ganteng juga, karena makanan kita makanan dunia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanannya makanan surga. Apa makanan surga? Makanan surga itu adalah kurma. Itu makanan surga. Memang dunia ada. Di surga itu kurma sudah ada. Tin itu udah ada di surga. Nah kita kebembem. Mana ada di surga kamu? Sampai Nabi Adam alaihissalam Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Selanjutnya kesananya, wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan engkau mendekati pohon ini. Adam, Hawa, jangan engkau mendekati pohon yang ini. Pohon apa itu? Pohon kurma. Itu pohon, ada yang mengatakan pohon anggur. Pohon khuldi itu tipuan iblis. Karena yang pertama mengatakan khuldi adalah iblis. Adam, apa? Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak boleh dekat sama pohon ini? Kata iblis. Emang kenapa? Karena pohon ini adalah pohon khuldi. Ya, berarti yang mengatakan khuldi itu adalah, ayo siap. Kurma, ada yang mengatakan anggur. Dikatakan sana an-nahl. An-nahl itu kurma. Jadi kurma itu sebetulnya pohon surga. Makanya makanannya pun orang Arab mah makanan surga. Hasilnya ganteng. Kita mah makannya bala. Bala apa? Bala apa? Bakwan. Bakwan. Makanan setiap hari kilo. Atau panas cilehan mah. Cilor, cireng, aci, cilor, aci sama, pada tahu tuh. Seblak, makanya galak, istrinya seblak setiap hari. Istrinya kok galak amat istri saya itu karena memang makanya seblak. Dan istri yang galak dan suami yang soleh itu pertanda suaminya adalah seorang waliullah.
Amin. Besok lebih galak lagi, Bu. Bapak Ibu sekalian, sifat Allah itu harus kita cari sehingga kita tahu bahwa kita dari mana dan akan kemana. Kita harus tahu kita sedang di mana, sedang apa yang sedang kita lakukan, dan apa pertanggungjawaban yang akan kita hadapi ketika apa yang kita lakukan sekarang ini tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Wujud. Bahkan orang-orang yang terus memikirkan sifat wujud, mencari sifat wujud sampai dia ketemu sebetulnya dia itu tidak ada. Saya itu sebetulnya tidak ada. Kenapa? Karena saya sebelum ada itu tidak ada, dan nanti pun akan tidak ada. Badan yang kita punya ada batas waktunya. Badan yang kita punya ini tidak selamanya bisa dipakai. Ada batas waktunya, ada expirednya. Mata ada expirednya, dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Karena kalau lihat uang dulu itu hijau, sekarang itu merah-merah. Dulu kaki itu jalan 10 km kuat, sekarang sekilometer aja udah. Apalagi otak udah banyak lukanya, minta lagi sama istri, minta lagi, kan katanya tadi udah lupa. Banyak lupa, makanya banyak anak itu karena banyak lupanya. Ayo, badan yang mana yang bisa dipakai semua selamanya? Nggak ada. Apalagi itu, Pak, si itu. Allah itu menciptakan seluruh zat kita, diri kita. Yang pertama Allah kasih ilmu kepada kita dan sumbernya adalah as-sam'. Pendengaran kita itu adalah sumber pengetahuan pertama, alat pengetahuan pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat dan syahwat yang Allah berikan kepada kita sumbernya pertama dari telinga. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a. Allah yang menurunkan dan melahirkan kita dari ibu kita, dari bapak kita, lalu kemudian Allah jadi la ta'lamuna syai'an, kita tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah kasih syahwat, dan sumber pengetahuan pertama kita adalah asal pendengaran. Makanya ketika anak lahir itu harus diadani. Kenapa? Karena itu sumber ilmu yang pertama yang Allah berikan, dan syahwatnya ada di sini. Anak itu ketika lahir pasti dia ingin mendengar apapun yang kita bicarakan. Terus. Lalu kemudian Allah pindahkan pengetahuannya ke mata, wal absor, wal syahwatnya pun pindah ke sini. Semua pengen dilihat. Bahkan kata bidan, bahkan kata dokter anak ketika lahir 40 hari itu harus sering dilihatin. Ada yang ada matanya, diperlihatkan yang ada matanya, terus kita ajak nani ning nani neng nani ning nani neng ari waos nembe dua ari apentos bau nani ning bahasa Sunda itu. Harus diperlihatkan karena dia mencari tahu. Lalu kemudian pindahlah syahwat itu dari mata ke mulut. Makanya anak umur 2 bulan, 3 bulan itu selalu pengen makan apa aja dimakan. Ada pohon, ambil dimakan. Ya, Bu? Ya enggak? Apa aja? Maaf, kemarin di Cikampek ada anak makan ayam. Karena memang dia itu, ini anak bakal jadi apa? Bukan bakal jadi apa, karena memang syahwatnya baru sampai ke sana. Pindah lagi syahwatnya ke tangan, semua pengen diambil, pindah lagi ke bawah. Nah, yang itu syahwat yang terakhir. Di mana? Di mana syahwat yang terakhir? Di situ.
Di mana? Di situ. Dan nggak pindah lagi, enggak. Udah di situ aja sampai mati. Kalau ilmu sampai afidah, sampai hati. Kalau syahwat turun dari hati ke mana? Ke bawah lagi. Ada yang di bawah hati lagi, perut. Ada yang di bawah perut lagi. Apa? Adiknya perut. Ya itu tadi. Dan di laki-laki itu tidak lama berlakunya, Bang. Cuma keinginannya masih tetap aja. Karena laki-laki itu istiqomah. Kalau perempuan umur 20 tahun pengen cari cowok yang ganteng, kaya, anak satu-satunya, orang tuanya mau mati. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Tahu aja, emang tahu. Umur 30 tahun cewek cari cowok yang gimana? Ya yang mapan, ganteng lah, standar lah, ganteng. Umur 40 tahun cewek cari yang gimana? Yang penting bisa nemenin apa? Belanja aja. 50 tahun batur pae, batur pae, teman mati. Apalagi kalau perempuan sudah umur 60 tahun, ya yang penting ada yang mau aja. Tapi kalau laki-laki umur 20 tahun, Bapak waktu dulu umur 20 tahun cari yang gimana? Yang cantik. 30 tahun kita cari yang cantik. 40 tahun kita cari yang cantik. 50 tahun cari yang cantik. 60 tahun masih tetap yang cantik. 70 tahun pun tetap masih yang cantik. Istiqomah kalau bapak. Tetap aja cantik. Apa istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di sini dia ngomong, nanti di rumah nggak ngomong enggak. Itu ilmu. Kita tahu bahwa kita itu tidak ada sebetulnya. Karena kita diadakan dan akan tidak diadakan. Apa yang diadakan dan tidak diadakan, yang dihapuskan, yang dihilangkan, badan kita. Padahal sebetulnya dalam diri kita ada satu yang tidak akan pernah hilang, satu yang tidak akan pernah dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ruh. Inilah yang pertama diciptakan oleh Allah dari diri kita. Ruh. Ruh inilah yang bisa ambek. Ruh inilah yang bisa marah. Ruh inilah yang bisa senang. Ruh inilah yang bisa puas. Ruh inilah yang bisa tidak puas. Yang tadi itu cowok-cowok, bapak-bapak tetap aja istiqomah, tetap cari yang itu ruh. Kenapa? Karena badannya sudah tidak mampu, Pak, Bu. Tetap 70 pengen cantik. Tapi sebetulnya bohong lah, nggak kuat begitu. Tetap aja yang berlaku itu ruh, dan ruh tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan ruh ini di mana? Nah, ada orang yang mengatakan ruh itu seperti air, ada yang mengatakan ruh itu seperti udara. Ada yang mengatakan dalam kitab Al-Bajuri disebutkan oleh Imam Al-Bajuri bahwa ruh itu yusabbaku tasbikal ma'i alal syajar. Ruh itu seperti kambium yang ada di pohon, air yang dikandung oleh pohon yang tidak pernah kita buktikan di mana airnya itu. Seperti ruh yang ada dalam diri kita tidak pernah bisa dibuktikan di mana tempatnya ruh tersebut. Itu yang harus kita cari. Kenapa? Karena dia yang pertama bertemu dengan Allah dulu. Dia yang pertama bertemu dengan Allah. Dia yang pertama bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ya, kalau orang ruhnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Allah, sesudah diciptakan, kemudian ruh diciptakan, Rasulullah muncul, ada yang melihat punggungnya, ada yang melihat pinggir kanannya, ada yang melihat pinggir kirinya, ada yang melihat jidatnya, ada yang melihat hidungnya, ada yang melihat matanya. Banyak sekali ruh melihat dari sisi masing-masing. Kalau ruh yang melihat ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari depan dan melihat jidat, maka dia akan jadi nabi.
Kalau orang ruh yang melihat ruhnya Rasulullah SAW dari belakang, maka dia akan jadi penjahat. Terus kita di mana lihatnya nih? Sekarang kita jadi apa? Presiden bukan? Nah, Nabi bukan? Enggak ada tipe-tipe Nabi, enggak ada. Nabi itu harus ganteng. Nabi itu harus tidak ada yang jelek, tidak ada. Nabi itu harus walaupun hitam, Nabi itu ganteng. Siapa Nabi yang hitam? Luqmanul Hakim pertama. Kedua, Iskandar Dzulqarnain, itu hitam, tapi hitamnya juga ganteng. Gantengnya ganteng banget. Kita nggak ada tipe-tipe nabinya, hidung pesek, giginya nggak teratur. Oh, Nabi enggak. Nabi itu giginya itu beres, kulitnya itu sempurna. Itu Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ruh kita, lalu kemudian seharusnya ruh kita ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih badan kepada ruh kita dan dilahirkan dari orang tua kita dalam keadaan seperti dalam keadaan basar, dan kita harus kembali kepada Allah. Siapa yang kembali kepada Allah? Ruh. Kenapa? Karena badan ada expirednya, karena badan ada batas pemakaiannya. Suatu hari hidung kita tidak akan berfungsi, suatu hari tangan kita tidak akan berfungsi, suatu hari mata kita tidak berfungsi, hati kita tidak berfungsi. Itu udah alamiah, itu ada sunnatullah. Itu sudah sunnatullah, nggak apa-apa, itu udah. Emang udah tua gimana sih? Emang udah lama dipakai gimana sih? Pengetahuan kita tentang diri kita yang akan hancur dan tentang ruh yang tidak akan hancur itu akan menemukan, akan menjadi sebab kita temukan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata yang ada dan tidak akan hilang, bahwa yang tidak ada expired hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru wujud, itu baru sifat wujud. Sedangkan sifat Allah ada berapa? 20 apa 20 yang kudrat. Oke, kita bahas kudrat. Satu aja, satu kudrat ya. Apa kudrat itu? Berkuasa. Tidak ada satupun yang bisa mengintervensi Allah. Doa kita pun tidak bisa mengintervensi Allah. Katanya kalau kita berdoa kita akan diijabah oleh Allah. Ya, betul. Kita berdoa, kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cara mengijabahnya Allah tidak sesuai kemauan kita, tapi sesuai kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak ya Allah, malah keserempet becak Pak, malah keserempet beca. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, kok keserempet becak, malah ke rumah sakit. Akhirnya zaman yang seperti ini sudah viral. Ada orang yang keserempet becak, ustad lagi keserempet becak, sekarang dirawat di rumah sakit Cibitung. Sekiranya datang ke sana seorang 100.000 berapa? Nah, tadi kan minta apa? Nah, tapi Allah kasih apa? Keserempet? Nggak apa-apa, itu kemauan Allah. Padahal kalau mau Allah itu mampu. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, kasih saya istri yang cantik. Ya Allah, kasih saya istri yang cantik. Ternyata ketemu enggak cantik. Oh, itu baru proses. Itu baru. Insya Allah suatu hari akan dapat istri yang cantik. Kapan? Ya kalau nggak di dunia, di surga. Karena seorang laki-laki di surga akan diberi istri 70. Alhamdulillah. Kalau istri, kalau perempuan akan diberi perhiasan. Jadi bukan suami 70 akan diberi perhiasan. Ini bukan suami 70 Bu. Emang coba aja tanya ibu-ibu, mendingan pilih yang ganteng tapi belangsak, kere,
Apa mendingan yang biasa-biasa aja tapi banyak banget duitnya ya tanya gitu. Berarti dia nggak beli suami, beli perhiasan. Tuh. Makanya istri itu di surga akan dikasih perhiasan semaunya. Mau di atas kepala 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo nggak apa-apa. Dikasih. Nah suami kalau laki-laki akan diberi istri banyak lagi. Tenang aja. Jadi kalau nggak di dunia nggak dikasih apa poligami, tenang aja, ada akhirat di sini. Ya pak ya, bukan begitu. Karena sebenarnya kita itu cuma tinggal mensyukuri saja. Udah syukuri aja, istri yang satu itu syukuri. Lain syakartum ditambah tuh sama Allah. Dari dunia ini disuruh. Ayo putra Allah, siapa yang berkuasa Allah, tidak ada yang bisa mengintervensi Allah. Bahkan doa tidak bisa bisa intervensi Allah, tidak ada. Kemudian bagaimana kita melihat kudratnya Allah? Nggak ada yang bisa melihat sifat kudratnya Allah, kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah, kecuali kita bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita lihat ada kekuasaan Allah di sana. Kita lihat gunung, kita lihat yang menciptakan gunung, kita lihat laut, kita langsung ingat kepada yang menciptakan laut. Emang bisa seperti itu? Bisa. Besok bapak-bapak, ibu-ibunya Pak suruh ngaji ke majlis. Nah ibu-ibunya Bu bagian tuh, ibu-ibu di majlis ikut. Nah setelah itu ibu berangkat, setengah jam kemudian bapak cari itu ke majelis. Yang dicari ibu-ibu, jangan ibu-ibunya Pak, lihat sendalnya, ada nggak sendal istri saya? Oh ada. Yang ada sendalnya. Kenapa sendalnya ingat sama istri? Karena itu sendal istri, bukan istri kayak sendal, tapi itu memang sendal punya istri. Kok lihat sendal ingat istri? Karena memang itu sendalnya. Bumi ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, tanah ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah, laut pun ciptaan Allah. Kenapa kita nggak bisa tembus ke Allah? Kenapa hati kita nggak bisa melihat yang menciptakannya? Malah kita, nah inilah tafakur itu harusnya dilatih. Melihat gunung langsung ingat yang menciptakannya. Kalau melihat artis baru, waduh indah ciptaan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, sifat yang 20 itu tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dan itu adalah ajaran Rasulullah SAW yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melalui Malak Jibril alaihissalam, dibaca oleh para ulama, dan kemudian disimpulkan bahwa sifat yang wajib diketahui adalah 20. Dan itu tidak akan berubah. Sebetulnya sifat Allah itu lebih dari 20. Enggak tahu ratusan, enggak tahu jutaan. Kenapa? Hanya 20 yang wajib diketahui. Karena semua sifat Allah sebetulnya adalah cara, alat untuk sampainya kita kepada Allah. 20 wae hiji-hiji acan anu matak nepi ka Allah, komo 100. Ajaran Rasulullah SAW yang kedua, dan itu pasti berubah. Ajaran apa itu? Ajaran yang hanya dicontohkan pokok-pokoknya saja. Contoh, Rasulullah mengajarkan tutup aurat, mengajarkan berpakaian, mengajarkan kan. Yang dicontohkan adalah tutup aurat. Silahkan orang Afrika tutup auratnya kayak gimana, silahkan. Orang Arab Saudi tutup auratnya kayak gimana, silahkan. Orang Indonesia pun tutup auratnya, silahkan. Masing-masing Islam berkembang di Afrika, Islam Afrika. Kenapa? Karena dijawatakan oleh orang Afrika.
Islam yang berkembang di Amerika itu Islam Amerika karena berkembang di sana. Beda tutup auratnya sama kita. Islam yang berkembang di Nusantara, ajaran Rasulullah SAW disebut Islam Nusantara. Silakan, nggak apa-apa Islam Nusantara. Emang Islam itu di situ. Kenapa? Karena Rasulullah hanya mencontohkan dasar-dasarnya. Yang penting tutup aurat. Kalau orang Indonesia tutup auratnya perempuan pakai kerudung. Ya. Kalau laki-laki pakai apa? Baju koko atau baju pakai celana. Mana? Di Irian Jaya di Papua beda lagi. Yang penting kata Rasulullah SAW mengajak sholat, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzannya sama di Arab kata Rasulullah. Di Indonesia pun adzannya sama. Kenapa di Indonesia kok pakai bedug? Nah, karena di Indonesia daerahnya bergunung-gunung. Kalau adzan dari masjid itu nggak kedengeran semua. Kalau di Arab kan datar, adzan dari sini sekilo 2 kilo kedengeran. Coba di kita nggak bakal. Makanya pakai bedug dulu. Tok. Itu Nusantaranya, adzannya Islam, Islamnya adzan, Nusantaranya bed. Karena naon pek, nggak apa. Itu ajaran Rasulullah. Mangga di Arab nggak ada yang pakai peci dulu, sekarang pakai peci semua. Di Arab pun sekarang pakai peci. Pecinya walaupun peci putih. Kalau di mana? Di Indonesia dari dulu bukan pakai peci, apa? Karena ikat. Kalau di Indonesia pakai. Itu ajaran Rasulullah SAW yang kedua, yang pasti berubah setiap zaman. Dulu pakai ikat, sekarang pakai. Dulu tanya sama orang tua, jas itu hukumnya haram. Pada zaman Belanda 1145 sampai 1145 itu jas itu hukumnya haram. Lihat dalam kitab Sulamut Taufik. Lihat dalam kitab Sulamut Taufik. Haram pakai jas. Kenapa? Karena itu menyerupai orang-orang Belanda pada waktu itu. Kita cukup pakai baju pangsi saja. Nah, kemudian Belandanya sudah hilang. Nah, sekarang mah boleh pakai jas. Itu berubah. Itu berubah. Jadi tidak ada pakaian Islam. Yang ada adalah ajaran Rasulullah, kesopanan menutup aurat. Hanya kemudian tidak boleh menyelisihi orang lain. Orang semua pakai peci, dia pakai topi ngaji, nggak boleh, bukan nggak boleh, kurang sopan. Itu ajaran Rasulullah. Dari mana ketahuannya? Dari apa yang diajarkan oleh para ulama. Makanya wajib bagi kita mengaji, mencari ilmu, lihat dan baca apa yang diajarkan oleh para ulama, sehingga kita tidak salah memilih pelajaran, kita tidak salah memilih ilmu, kita tidak salah memilih pengetahuan yang akan kita amalkan. Bahkan Rasulullah SAW pun telah mengajarkan, ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas. Ta'allamu, hai, ngaji al-arabiyah, ilmu arabiyah. Ayo kalian harus ngaji arabiyah, bukan takallamu. Hadisnya ta'allamu. Apa takallamu? Ngomong. Hai, kalian ngomong bahasa Arab. Anak, antum, ente, anti, abi, umi, enggak usah. Cukup kurang mah, kabalur. Damang bah. Cukup gitu aja, kamu gak usah diganti-ganti pakai bahasa Arab. Karena yang diharuskan oleh Rasulullah bukan takallamu, bukan ngomong, tapi ta'allamu, kaji bahasa Arab. Dengan apa? Dengan mencari ilmu-ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah itu ada 12. Mau? Pertama, nahwu. Tahu kita tahu ilmu nahwu. 2, sorok. Tahu ilmu sorok? Tahu?
Ada syaratnya. 3. Mani, tahu ilmu mani? Tahu nggak ilmu mani? Enggak juga. 4. Bayan, tahu nggak ilmu bayan? Tahu ilmu bayan? Ini loh, lihat dalam contohnya ilmu bayan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah. Tangan Allah berarti Allah itu bertangan, kira gitu kan? Kata siapa? Orang sebelah. Berarti Allah itu bertangan karena dalam Al-Qur'an pun ada yadullah, tangan Allah. Bapak itu yang membahasnya bukan ilmu lughah tapi ilmu bayan. Jadi itu tangan ketika diisbatkan kepada Allah itu mustahil. Mustahil, maka harus diganti, harus ditakwil maknanya dari yad asli kepada yad yang lain yang mendekati. Apa itu? Qudratullah. Ilmu bayan namanya majaz. Yang dibahas dalam ilmu bayan hanya hakikat dan majaz. Apa yang bisa dimaknai seperti ini? Ini dimaknai air, ada yang dimaknai minta air. Yang datang apa? Yang datang apa? Gelas pakai cuma minta air. Kan tadi ngomong nih, siapa nih minta air? Kata saya teh, sama siapa yang mau? Ternyata yang datang air aja atau pakai gelas? Kan saya nggak minta gelas. Itu ilmu bayan, namanya majaz mursal mimbabi itlaqil madrub wa iradatil dzarab. Itu ilmu bayan. Nggak tahu juga. Bade, ilmu bade, tahu nggak ilmu bade? Tahu nggak ilmu bade? Coba lihat dalam Al-Quran. Ala umamim mimman ma'ak wa ala umamim mimman ma'ak. Ada mim 8 berturut-turut. Wa ala umamim mimman ma'ak. Ada mim 8 tapi dibacanya enak. Itu namanya ilmu bade. Contoh lagi, warabbaka fakabbir, warabbaka fakabbir. Kalau kita runut satu-satu, rabbaka fakabbir itu sama dengan Haji Ijah. Coba balik Haji Ijah. Coba dibalik Haji Ijah. Tetap aja Haji. Rabbaka fakabbir pun tetap aja kalau dibalik jadi rabbaka fakabbir. Sama hurufnya rabbaka fakabba rabbaka fakabba. Tetap aja sama itu namanya ilmu badi. Nggak tahu juga ilmu badi, ilmu bayan udah. Badi balaghah tahu, qardus syi'ri tahu, insya'un nathri tahu nggak? Aduh, nggak tahu semua. Padahal itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Ada 12 fan ilmu Arabiyah yang harus kita ketahui untuk mencari sumber ilmu. Nahu, sorob, mani, bayan, bade, balaghah, insya'un nathri, qardus syi'ri, ilmu arud, ilmu qafiyah, ilmu lughah, ilmu khat. 12. Baru seorang yang mampu tahu 12 ilmu fan boleh mentafsirkan Al-Quran, boleh mentafsirkan hadis. Yang nggak tahu nggak boleh. Jangan ceramah pakai kitab Quran, jangan pakai hadis kalau nggak tahu yang 12 itu. Kenapa? Karena pasti salah. Karena dia tidak menjadi orang yang mumpuni dan tidak ahli dalam mentafsirkan. Harus tahu yang 12 tersebut. Udah, kalau ceramah biasa aja, jangan pakai dalil Quran, dalil hadis, apalagi pakai terjemah sampai menyalah-nyalahkan orang lah. Bapak Ibu sekalian, pertama ilmu nahwu saja. Kitab yang paling kecil yang dikarang yang saya kaji dari Al-Maghfur Haji Abu Nuya itu kitab Al-Jurumiyah. Ibnu Al-Jurum itu muridnya Syekh Abu Hayyan. Abu Hayyan itu murid terakhir dari Syekh Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu muridnya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Syekh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi murid dari Syekh
Abul Aswad Ad-Du'uli. Syekh Abul Aswad Ad-Du'uli itu muridnya langsung dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab Jurumiyah, kita paling kecil. Apa yang dibahas dalam Jurumiyah? Sama seperti yang tadi dibaca. Maulidud Dibang. Kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, semua maknanya tidak denotasi, tapi konotasi. Ada konotasinya, ada hubungannya dengan makna-makna yang lain. Bahkan Imam Al-Idrisi telah mensyarahi kitab Jurumiyah tersebut, yang padahal isinya ilmu nahwu, tapi disyarahi dengan ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, sok santai ngomong. Al-kalamu huwal lafzu al-mufidu al-murakkabu al-mufidu bil waqi wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa limana fal ismu yu'rabu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa la wa fi wa 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 qabala wa bil qasami Allah wal bawat tau dan sebagainya dan sebagainya. Kita dulu dihatam, ditaram, kita dihafal sampai hatam. Al-kalamu, kata-kata yang baik itu, huwa al-labdu, yaitu yang keluar dari mulut, al-murakkabu, yang disesuaikan dengan perilaku. Kata yang baik itu ketika sesuai dengan perilaku. Ngomong A, perilaku A. Ngomong baik, perilaku baik. Ulah ayeuna status mah jika anu ahli agama pada kapan berpatut. Banyak lagi ada di masjid, lihat dong, lagi sholat sunat 2 rakaat gitu. Padahal bohong. Itu bukan al-kalamu huwal nafdu, bukan kalam yang baik, bukan kata-kata yang benar. Karena kata-kata yang benar menurut Imam As-Sanhaji, Imam Ibnu Ajurum adalah al-murakkab, al-mufid, yang memberi faidah kepada orang lain. Kata-katanya bisa diserap, ada unsur ilmu di sana, bisa diamalkan oleh dia dan bisa diamalkan oleh orang lain. Itulah kata-kata yang baik. Sekarang kata-kata itu banyak yang disebar, tapi ternyata tidak baik. Kenapa? Karena cuma kopas, kopi, pas. Nah, bagus nih buat bikin status nih, status. Padahal dia nggak tahu apa-apa tentang kata-kata itu. Dan seburuk-buruk orang, kata Rasulullah SAW, cukup hafa bil bar'i kadiban. Cukup seseorang disebut tukang bohong adalah ketika dia antakallama kullama sami'a. Setiap dia mendengar langsung diomongin lagi sama orang lain. Setiap dia mendengar langsung disebarkan saja sama orang lain. Itulah dia tukang bohong. Mendengar apa, membaca apa, disebar, dibikin status, dibikin itulah orang bohong. Dan itu menurut Imam Ibnu Ajurum atau Imam As-Sanhaji dalam kitab Jurumiyahnya, padahal isinya adalah ilmu nahwu, dikatakan bukan kalam, bukan kata yang baik. Karena kata yang baik adalah harus murakkab, dirangkapkan, disatukan dengan perilaku yang baik, al-mufid, yang memberi faidah kepada orang lain. Bil wad'i juga harus disengaja. Ya, dalam kitab Alfiyah, siapa Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Syekh Jamaluddin ini adalah guru dari Syekh Muhammad bin Syekh Abu Abdullah Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi, atau yang disebut Muhammad bin Syaraf An-Nawawi. Siapa Muhammad bin Syaraf An-Nawawi? Orang yang mengarang kitab apa? Hadis Riyadhus Shalihin, yang sering dijadikan referensi orang berceramah. Itu Syekh Nawawi atau Syekh Muhammad Nawawi itu digurui oleh Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik adalah ahli nahwu. Sumber ilmu yang pertama adalah cari ilmu Arabiyah, cari ilmu nahwu, cari ilmu sorof. Susah. Nah, kalau susah tanya sama guru. Gurunya sudah gak bisa. Nah, guru udah salah ya. Banyak sekali sekarang
Orang yang nggak tahu, kenapa dia nggak tahu ilmu nahwu? Karena memang tidak dikejar ilmu nahwu. Karena tidak dibahas ilmu nahwunya, karena tidak pernah diketahui ilmu nahwunya. Kenapa? Karena salah masukin pondoknya. Ilmu nahwu adalah alat untuk membuka kitab-kitab fuqaha, kitab-kitab ahli tauhid, dan itu adalah sumber ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita, insya Allah akan memberi kita pencerahan-pencerahan kepada apa? Kepada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya kita nggak akan saling menyalahkan, Pak. Orang sekarang itu banyak saling menyalahkan. Kenapa? Karena masing-masing nggak tahu. Karena masing-masing nggak tahu. Saya bawa rokok nih. Ini saya bawa rokok. Menurut yang di depan saya, rokok ini yang seperti itu ya. Ternyata enggak. Nah, menurut yang di belakang saya, beda lagi rokok ini yang seperti ini. Masing-masing rebutan. Rokok seperti ini. Rokok seperti ini. Rokok seperti ini. Pak saya, kenapa? Karena nggak tahu. Kalau orang tahu nggak bakal rebutan. Yang ini tahu, yang ini tahu. Bapak dan ibu sekalian, inilah ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita sudah bisa mencari ajaran Rasulullah, maka tidak akan ada ikhtilaf di dunia ini. Nggak ada apa? Pasti ya, kalau ikhtilaf boleh, berantem nggak ada, perbedaan pendapat silahkan, berbeda pendapat silahkan. Tapi kalau sampai berantem, itu karena masing-masing orang nggak tahu. Kata anak kecil, ini bola itu seperti ini. Kata anak yang lebih gede, bukan, bola itu yang seperti itu. Itu pasti akan berantem karena mempertahankan pendapat masing. Carilah ilmu, carilah pengetahuan, supaya kita sesama tetangga, sesama masyarakat, bahkan sesama warga negara tidak berantem lagi. Banyak yang berantem sekarang karena masing-masing mempertahankan pendapat. Kenapa pendapat dipertahankan? Karena dia taunya segitu. Karena dia tahu hanya segitu-gitu aja, nggak ditambah. Kalau orang yang maha tahu, bukan maha tahu istilahnya, banyak taunya, pasti akan mentolerir apa yang diketahui orang-orang lain. Oh gitu. Oh jangan buat kamu silahkan. Menurut kamu gimana? Gini silahkan. Nggak akan berantem. Bapak dan ibu sekalian, kalau Rasulullah SAW adalah sudah dipersiapkan oleh Allah pengetahuannya, beliau adalah model. Kalau kita hanya ember bekas yang dirubah menjadi ember baik, Rasulullah itu sudah baik dari sananya, maka beliau jadi contoh bagi kita. Pengetahuannya pun harus kita cari. Quran turun kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman, dan Rasulullah sebagai contoh hidupnya. Rasulullah SAW sebagai contoh hidup. Untuk apa kita mengikuti Rasulullah SAW? Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita susah mencari ridho Allah, sudah kita cari saja ridhonya Rasulullah SAW. Bagaimana mencari ridhonya Rasulullah SAW? Pertama, perbanyak membaca sholawat. Menurut kita Rasulullah meninggal, padahal sebenarnya Rasulullah sekarang hidup. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setiap ada orang yang membaca salam, Allah izinkan ruhnya kembali kepada badannya dan menjawab salam tersebut. Kita membaca salam, Rasulullah menjawab karena ruhnya kembali ke badannya. Di dunia ini satu persekian detik seorang pasti membaca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Pasti Rasulullah SAW itu ruhnya tidak keluar. Kenapa? Karena memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kemudian hari ini, detik ini, Rasulullah menjawab salam kita. Pada detik berikutnya menjawab salam orang mana. Pada detik berikutnya menjawab salam orang mana. Pada detik berikutnya menjawab salam orang dunia mana, orang daerah mana. Itulah Rasulullah SAW. Agar kita mendapat sadar ridhonya Rasulullah SAW, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ingat,
Sholawat kepada Rasulullah SAW harus disertai dengan ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW tersebut, iyyakum wa sholatil batr. Awas, kamu harus takut dengan sholawat baterai. Apa itu sholawat baterai? As-sholatu alayya wala ala ahli. Dia itu bersolawat kepadaku tapi tidak bersolawat kepada keluargaku. Kalau ada solawat Jibril, itu solawat Jibril Pak, solawat Nabi Adam alaihi salam ketika memberi mas kawin, ketika memberi mahar kepada ibu kita Siti Hawa. Itu solawatnya solawat Jibril atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril, itu salawat mas kawin abah kita Adam kepada emak kita Siti Hawa. Sedangkan salat kita, salawat kita harus pakai Allah sallallahu alaihi wa ala alihi. Untuk mencapai ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak bersolawat, semakin banyak bersolawat, semakin ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang punya hadas pun membaca salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita maksud? Yang kita tuju syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma adalah disebutkannya nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita ke surganya Allah. Nanti ketika akhir zaman dan hari kiamat tiba, semua makhluk akan mati. Yang dikubur yang dulunya utuh pun akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanya tulang ekornya. Dan kemudian dibangkitkan lagi. Tapi tingginya sudah mencapai 30 meter. Kita itu nanti tingginya berapa? 30. Jadi nggak ada yang pendek, nggak ada. Semua cantik. Kalau ahli surga. Semua ganteng. Kalau ahli surga. Hanya ketika mencapai surga, nah ini susahnya. Kita akan dikumpulkan di arah mahsyar. Di mahsyar tersebut di atasnya ada matahari 7 dan di bawahnya ada timah yang berlapiskan perak. Maka terbayang oleh kita bagaimana panasnya hari-hari tersebut. Semua orang merasa putus asa. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kita harus sampai ke surga. Kalau enggak, kenalkan mereka juga apa-apa. Ya jangan-jangan sampai seperti ini nih. Ayo kita cari bapak kita Adam. Mereka mencari Nabi Adam alaihissalam. Bah Adam, bagaimana kita bah? Ayo kita cepat buka pengadilan akhirat ini. Kita cepat adili. Kalau kita berdosa kita ke neraka nggak apa-apa deh. Daripada begini udah dibuat tahu seperti itu susah di atas gitu. Nah, tapi memang ada keistimewaan, ada Gilman. Apa Gilman teh? Anak-anak kecil yang datang membawa teko-teko atau membawa apa namanya cangkir-cangkir yang kemudian dibagikan kepada orang-orang semua. Dikasih minum kita, kecuali orang-orang yang belum menikah. Itu tidak dikasih sama Gilman. Makanya menikah lagi, bukan menikah cepat yang belum menikah. Kenapa? Kalau mati tidak menikah, maka Gilman tidak akan membagi kepada mereka. Kasihan kan? Kasihan. Kita mencari Nabi Adam dan kita ketemu Nabi Adam alaihissalam. Ya abana, ya bapak kita Adam, isfa'lana, berikan syafaat kepada kita. Bukalah pengadilan akhirat, jangan sampai kita seperti ini di bawah panas, di atas panas. Bagaimana ini? Nabi Adam mengatakan bahwa aku sedang malu kepada Allah karena hari ini Allah marah kepadaku. Tidak pernah marah seperti semarah hari ini, kata Nabi Adam. Karena aku dulu pernah memakan buah. Ayo budi lagi. Buah. Padahal itu buah tidak boleh didekati. Aku malah makan, malu. Ayo datang kepada anakku. Nuh,
Ya Nabi Allah, datang mereka mencari Nabi Nuh 500 tahun bertemu. Ya Nabi Nuh, Bapak Nuh, bagaimana? Tolong syafaati kita. Kita pengen masuk, kalau nggak ke surga ya ke neraka juga apa? Yang penting ke surga, karena umat Rasulullah pasti ke surga. Umat Rasulullah pasti masuk surga. Kata Nabi Nuh, aduh maaf anak-anakku, Allah sedang marah kepada, tidak marah semarah hari ini. Makanya aku bang, kenapa? Karena aku pernah berdoa dulu. Nih dosa Nabi Nuh, dia merasa berdosa kepada Allah karena aku pernah berdoa dulu. Apa doanya? Rabbi la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, jangan engkau sisakan di dunia ini satu pun manusia musyrik dan kafir. Basmi semuanya, hancurkan semuanya. Ayo, kalau kita berpikir Allah mah tinggal kita, aradallah syai'an ayakul lahu, tapi enggak. No, kamu mau hancurkan semua orang-orang kafir, ya ayo no, bikin perahu. Apa hubungannya? Tapi itulah ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Tapi pasti itu akan sampai kepada keinginan kita. Gimana caranya ya Allah? Perahu itu harus kamu buat dari kayu. Mana kayunya? Nanam dulu 40 tahun lama. Udah 40 tahun Allah, ayo dia itu diambilin, ditebangin. Gimana ngambilnya? Cari hambaku yang namanya Awj, dia mampu mengambil kayu itu. Carilah Awj, tolong ambilin kayu ke sini, mau saya bikin perahu sekarang. Saya mah enggak, kalau kenyang saya baru datang. Kalau ada makanan saya datang, kalau nggak ada makanan saya enggak datang. Ini siapa? Awad. Tingginya 60 meter Pak. Kalau dia benci sama satu kampung, dia kencing banjir. Segede gimana airnya dan sumber airnya. Itu si Awad. Lalu dia kasih makan, Nabi itu kasih makan si Awad dan Awadnya. Lalu diambillah perahu itu, dibikinlah papan, dibikinlah kayu, disusunlah menjadi perahu sampai perahu itu 95% belum bersih benar, tapi sudah 95%. Itu Nabi Nuh ditanya sama kaum-kaum yang, Nuh lagi ngapain? Nuh lagi ngapain? Bikin perahu. Buat apa? Buat Buat berlayar. Di mana? Di laut. Nuh bikin perahu di laut. Buat di laut, bikinnya di atas gunung. Gila kamu Nuh. Nah Nabi Nuh biasa sebut gila. Lalu kemudian kata Nabi Nuh, udah, apa yang Allah kehendaki aku lakukan. Sampai perahu tersebut 95%. Itu kaum-kaum yang tadi ngolong-ngolong Nabi Nuh itu langsung datang. Ada yang kita kencingin yuk, ada yang kencingin, ada yang sampai penuh perahu Nabi itu dengan apa TA1 penuh, sampai ada seorang yang pincang yang pengen berpartisipasi. Dia datang ke sana, dia langsung ngambil tali, dia ke atas, dia naik dengan susah payah naik ke atas perahu. Sampai ke atas perahu bingung gimana turunnya ini. Akhirnya dia pisoletnya terpeleset, bubrang, kena, dan sembuhlah pincang. Balik tuh kemana? Rumah. Masyarakat jadi kaget lah. Kamu tadi kan pincang dari lahir, sekarang kok sembuh? Kenapa nggak tahu? Saya ini ketiban yang benar. Iya, ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa dia sembuh ya. Yang benar nih, saya habis sakit pinggang, kembali aja sono. Kalau yang sakit pinggang ngambil, diolesin neneknya, sembuh. Ada yang sakit kepala, diolesin nenek.
ada yang sakit gigi. Bolesin. Hah? Bolesin. Umur. Makan. Sampai semua ada kotoran yang ada di dalam perahu tersebut bersih sampai perahu Nabi Nuh 100% jadi. Bagaimana hikmahnya? Mereka yang memberi madarat, padahal mereka juga yang Allah jadikan pembersihnya. Mereka yang mengotorinya, padahal Allah jadikan mereka yang membersihkannya. Lalu kanjeng Nabi Nuh berlayar ketika turun hujan dari atas langit dan keluar air dari perapian. Itulah waktu terjadinya badai Nabi Nuh alaihissalam. Dan semua makhluk, semua manusia pada waktu itu mati. Dan aku malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, datang saja ke anak. Kata Nabi Nuh, siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim, aduh, saya juga malu ketemu Allah. Sekarang mah saya lagi nyumput karena Allah lagi marah hari ini. Tidak seperti marah-marah hari yang lain. Ini marah banget. Malu saya karena saya pernah berbohong adalah datang saja kepada anak saya. Siapa namanya? Musa. Nabi Musa pun seperti itu. Datang saja kepada Isa. Sama Nabi Isa seperti itu juga. Sampai datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai kepada Rasulullah, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud dan Allah katakan, irfa'rosa, angkat kepala Muhammad. Diangkatlah kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah Tuhan, kamu minta sekarang aku beri. Fakima antakot, hukumilah olehmu semau kamu. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan semua makhluk, semua ikut ke nabinya masing-masing. Ada yang nabi umatnya 1, ada yang nabi umatnya 10, itu udah biasa. Ustadz punya pengikutnya 4, boleh, itu dari dulu udah ada seperti itu. Yang paling banyak umatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah yang kafir pindah bisa, yang mukmin pindah. Ayo yang mukmin mana? Nah di sini umatku yang mukmin ke sebelah kanan, semua sebelah kiri, semua sebelah kiri. Dan disitulah Rasulullah membuktikan syafaatul utsman. Disebutkan nama kita satu persatu. Abu Bakar, surga. Itulah. Umar, surga tanpa hisab. Yang paling depan adalah orang yang ketika dikatakan Rasulullah ke sini, ta'al, dia datang pertama kali. Seperti kebiasaan mereka di alam dunia, ketika mendengar azan dia datang pertama kali. Itu kebiasaan itu sampai di hari kiamat nanti. Kalau dari azan dia datang biasa, malam ngopi dulu. Nah, itu biasa datang komplit. Sampai malaikat pun semua kaget. Kalau begitu umat Muhammad pasti masuk surga semua. Gak benar ini. Malaikat punya inisiatif menutupi sebagian orang di belakang malaikat, dan mereka yang di belakang, yang datangnya paling belakang biasanya itu akan dihisab seperti biasa. Semoga kita, nama-nama kita diingat oleh Rasulullah SAW. Amin. Ketika semua orang sudah masuk ke surga, semua orang sudah masuk ke neraka, ada beberapa orang yang diingat oleh Rasulullah. Dulu itu yang suka sholawat itu kalau nggak salah Ustaz Saiful Biran kemana ya, dicari. Ada yang di surga ini nggak ada, di surga ini ternyata di neraka. Dicari ke neraka, Malik. Ada Saiful Biran, ada. Oh, masuk ke surga. Siapa itu tukang sholawat itu? Mau dicari itu. Orang-orang yang seluruh pernah bersolat pada beliau dan getol sholatnya itu diingat oleh Rasulullah SAW. Itulah syafaatul utsman. Makanya kalau baca sholat jangan pengen apa-apa, yang penting kita mendapat syafaatul utsman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin segitu saja. Sekali lagi saya minta doanya yang mau perjalanan ke Tasikmalaya semoga diselamatkan. Hari ini saya cukupkan sekian. Maaf
kalau agak apa namanya lama sedikit karena mungkin ini ingin mengungkapkan apa kitab yang pernah saya baca dari makullah guru saya sedikit tentang kitab Maimunah dan kitab Maimunah yang tadi saya bahas sedikit. Sekali lagi semoga ada manfaatnya, semoga kita mendapat syafaat khutbah dari Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina trimina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tablighana biha ila syarr wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira ya ni'mal mawla ya ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tuballighuna biha al haram ya rabbana bi tasrina salam wa tayyibun. Allahumma ighfir li abina, Allahumma ighfir li syekhina, Allahumma ighfir warhamhum wa ighfir nuzulahuma wasi' amal farwajah furuh ma'rufah min riyadil jinan la taj'al furuh mahfutan min hifadillah. Allahumma la tahrimna ujurahum wa taftinna ba'na qulahum wa lifan ladina sabukun bil iman wa la taj'al fi qulubina bil ladina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa liman lahum haqqun 'alaina. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa daman shalihan sahihan taqiyyan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan bi barakati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min amrina hadha farajan wa makhrajan ya syaifal mustasrifin wa ya ghiyata mustaghifina wa fa'iya faraj qurbal maqlubi wa dara makanana wa ta'ala mukhanana wa la yakhfa 'alaika syai'un min amrina faqbal ma'dhuratana waqdi hajadina waj'al aydina ulya bil 'iqa wa la taj'al aydina sufla bil isti'ba. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana anzil 'alaina ma'iddatan minas samaa'i takunu lana 'inda al-awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi habibil mahbub zinal faqri wa hayatar ruh wa sururul qalbi wa salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya rahmatullahi yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.